Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ibu Mariati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Blimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan bahwa konsep merdeka belajar diambil dari filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat, serta pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya sebatas mentransfer materi pengajaran dan ilmu pengetahuan. Saya juga menganggap siswa dapat berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya dengan cara menegurnya, dan saya juga belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak. Saya pun menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Selain itu, jika nilai anak sudah mencapai KKM, maka saya menganggapnya pembelajaran sudah berhasil. Saya pun beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, dan keseringan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke pencapaian materi. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai filosofi pendidikan? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Penting bagi saya untuk memahami aspek-aspek pembelajaran yang terdiri dari aspek spiritual, aspek kognisi, aspek sosial, aspek psikomotor, aspek budaya, dan aspek afeksi. Seharusnya saya memandang murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi dan mampu mengemukakan pendapat serta berkreasi secara mandiri dan terarah. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, di mana saya sebagai guru dan sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar atau facilities of learning kepada seluruh peserta didik
agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, hati gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid tersebut. Dan saya pun harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang berikutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berupa pengembangan karakter, kewarganegaraan atau kearifan lokal, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi, dengan berpegang teguh kepada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan, serta mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Jadilah guru yang berdedikasi, menginspirasi, dan penuh inovasi. Salam guru penggerak. Terima kasih. Saya Mariati, guru bimbingan dan konseling, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Belimbing, Kalimantan Barat.